Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Inilah dia Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bang Jumhur Hidayat. Saya bantu nih Bang. Aduh, Gawat. Ini luar biasa. Ini kita mau talk show atau mau konser sebenarnya ya Bang ya. Malam ini spesial yaitu Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yes. Kali ini sudah tahu kan sosok yang satu ini tadi udah bisa nyanyi. Nggak cuma nyanyi, masa mudanya, sekarang masih muda ya Bang ya? Alhamdulillah masih muda ya Bang ya. Itu juga jadi seorang aktivis dan sekarang jadi Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Tapi saya nggak akan sendiri untuk mengulik lebih dalam sosok yang satu ini. Karena saya ditemani oleh 3 panelis saya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kang Maman Suherman, Mbak Shelly Anamita, dan juga Kang Adi Prayitno. Saya tuh penasaran banget nih Bang, sama tadi nyanyi bisa begitu ya. Dan sekarang Abang itu udah jadi Menteri Lingkungan Hidup. Dulu Bang Jumhur tuh sebenarnya adalah aktivis ya. Sekarang jadi menteri, nyaman nggak? Udah mulai enak nggak nih jadi menteri? Kebetulan menterinya lingkungan hidup. Itu kan beda banget tuh Bang. Sebenarnya nggak, pergaulannya sama. Oh gitu. Pergaulannya dengan gerakan civil society, masyarakat sipil yang pro pada demokrasi, lingkungan dan sebagainya. Jadi itu agak asik gitu loh. Bahwa bedanya sekarang kita di sini ngambil keputusan atau tidak mengambil keputusan, ya mereka berbicara itu aja. Kenapa kemudian tetap melestarikan, tetap memelihara kesukaan terhadap musik? Saya rasa musik itu kan universal. Jadi kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa tersampaikan dengan cara yang formal, yang resmi, official, tapi dengan musik itu kita bisa tersentuh gitu. Dan bisa mengambil dan bisa mengelaborasi satu kayak lagu-lagunya. Tentunya kalau dalam kaitannya dengan kebijakan negara ya, itu nggak semua lagu tentunya. Lagu-lagu tertentu justru bisa menimbulkan, misalnya lagunya Iwan Fals ya, soal deru bulldozer itu, pohon tumbang. Nah, itu kan luar biasa tuh. Itu kan melihat bagaimana suasana kerusakan di lingkungan dalam penebangan pohon dan sebagainya. Misalnya ya, kayak gitu-gitu sebenarnya jadi tersampaikan, ada muncul emosi dan sebagainya. Saya rasa itu it's universal language ya. Tapi lagu cinta juga suka kan Bang? Oh, suka, saya lagu cinta suka dong. Siapa lagu cinta? Sukanya lagu siapa? Aku masih di tempat ini. Cakrakan. Saya tertarik nih kalau sama Bang Jumhur nih. Ini tukang demo, aktivis tapi bisa musik itu bukan sesuatu yang kebetulan. Rata-rata tukang demo itu kan tampangnya angker-angker, Bang. Serius mikirin negara, bagaimana memperbaiki kualitas demokrasi. Jadi suka ke musik itu apa sebenarnya yang mendasari Bang Jumhur dulu waktu menjadi aktivis ya? Apalagi kan jurusannya itu adalah teknik fisika kan dulu. Sesuatu yang mungkin kalkulasinya agak sedikit eksak dan matematis gitu, Bang. Kalau anak-anak seni, anak-anak sosial, ya tentu pasti agak lebih kehidupan sosialnya lebih terbuka dibandingkan dengan ya mungkin anak fisika, aktivis, demonstran yang kita lihat ya memang kehidupannya itu ya kaku, serius-serius. Nggak ada yang dunia-dunia kayak gini Bang. Di zaman Abang mungkin kalau bisa nyanyi itu agak ngepop lah kira-kira begitu. Apa yang membuat Abang itu jago nyanyi, suaranya bagus? Kalau ada konser Menteri Idol juara ini. Grand final ya pasti ya. Kalau saya latihan dulu lebih mengerikan lagi tuh. Enggak, jadi gini menurut saya sih, seni itu kan bagian daripada ekspresi ya. Ekspresi kebudayaan, ekspresi apapun itu bisa lewat seni. Dan salah satunya nyanyi dan bermusik. Saya ngarang puisi. Saya banyak ngarang puisi, termasuk melagukannya gitu ya. Ada beberapa, nanti mungkin suatu hari ada kesempatan kita. Jadi buat saya sih tidak ada trade off, tidak ada kalau jadi aktivis, jadi berjuang gitu ya, maka lupa seni. Trade off tuh nggak ada. Jadi bahkan semakin menggelora harusnya ketika perjuangan itu juga dinaungi oleh cinta. Kan sebenarnya kita berjuang ini kan ada unsur cinta. Cinta kepada keadilan, cinta kepada orang yang kok
disingkirkan gitu. Itu memang bawaan orok aja lah, semua orang bisa gitu. It's in your blood gitu ya. Gitu Bang, aja kalau gitu kata lah, sekarang iya. gitu ya. Ini kan lagu 80-an itu dekat dengan aktivis nih Iwan Fals. Lagu Ambulan Siksak tadi. Menggambarkan ketidaksetaraan perlakuan. Perempuan yang bergelimang perhiasan tadi langsung disambut. Tapi rakyat kecil, ada lirik lagunya lanjut kan, suster cantik ngotot lalu melotot dan berkata silahkan Bapak tunggu di muka. Modar aku kata si orang miskin. Fenomena ini masih terlihat terjadi hari ini? Saya rasa masih ya. Ya kita fair aja. Masih banyak ada keluhan-keluhan seperti itu. Jadi ya ini yang terus diperbaiki. Terus diperbaiki dan saya rasa sih dibanding dengan ya mungkin ketika lagu itu dijadikan sudah berubah ya. Tapi masih ada. Tapi yang pasti tidak boleh diabaikan. Tapi Bang Jumhur tidak berubah jadi neolib kan setelah jadi menteri? Ya enggak lah pastilah. Justru Pak Prabowo, aduh. Jadi saya jujur harus mengatakan bahwa dia justru menggeser ke sosialis. Paradigma neoliberal menjadi ya sosial demokrat lah. Lebih Pancasila. Karena itu beberapa kebijakan ekonominya terasa misalnya selalu dibilang populis dan sebagainya. Saya rasa itu bukan soal populis tapi soal ideologi sebetulnya. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Bang Menteri, kalau bermusik, berkesenian itu sudah ada di darah Bang Menteri. Kalau jadi aktivis, nah ini memang panggilan atau sesuatu yang memang dipengaruhi dari luar. Misalnya karena dulu jadi mahasiswa, jadi bergaul sama teman-teman, oh ini nih harus menyuarakan ini, akhirnya keikut. Atau gimana? Saya tuh lahir dari kalangan kelas menengah. Orang tua saya pejabat di bank. Kita hidup di kompleks. Dan di kompleks ya hidup dengan orang kompleks ya. Tapi saya nggak bergaul dengan orang kompleks. Saya bergaul dengan orang kampung istilahnya. Jadi orang-orang yang tanda kutip kehidupan ekonominya jauh dibandingkan dengan orang kompleks gitu. Jadi waktu saya kecil, umur 4 tahun, 5 tahun tuh saya tuh jorok badan saya. Berenang di kali, di comberan. Tapi kakak saya tuh ya di kompleks gitu loh. Jadi rapi, bersih. Saya bergaul hitam apa semua gitu. Bahkan cerita ibu saya ya, kalau bapak saya pulang dinas, saya suka dibeliin sepatu, baju apa gitu. Saya pergi ke mereka, itu saya bagi-bagi gitu ke mereka. Saya pulang tinggal nyeker apa kayak gitu-gitu. Itu kayak gitu-gitu nggak tahu sih siapa yang mengendalikan, kan yang maha kuasa aja saya. Tapi ya kemudian itu setelah dewasa kita teoritisasi. Oh ternyata ada ketidakadilan tuh ini penyebabnya ini. Jadilah kita aktivis, sebetulnya gitu. Kenapa kita berjuang tuh sementara call dulu. Menurut saya ya, yang saya rasakan gitu. Nah setelah itu baru kita teoritisasi. Kenapa gue harus nggak suka dengan kebijakan ini, karena menyebabkan ini kemiskinan, penderitaan dan sebagainya. Jadi ngelawan, sampailah jadi aktivis di TB. Waduh, tangkap deh. Tangkap, penjara lagi. Ya kan? Nah boleh tuh diceritain, itu ditangkapnya pada saat itu ketika ditangkap dari penjara. Pelajaran hidup apa yang abang kemudian sampai sekarang itu diaplikasikan dalam kehidupan sampai dengan detik ini? Yang jelas saya tuh orangnya nggak berubah. Saya di dalam masa tahanan kemudian masa tidak ditahan, ya saya datar itu aja pikiran saya. Jadi menurut saya ini salah. Ketika saya di dalam saya salah, ketika saya berkuasa itu juga salah gitu. Jadi ini penting nih buat teman-teman aktivis ya. Mungkin Mas Adi tahu juga. Ada lagu puisinya Rendra, sangkar besi tidak bisa merubah Raja Wali menjadi burung nuri. Jadi kalau lo di penjara ditahan, kalau lo dasar lo hebat aktivis, ya lo keluar dari penjara lo tetap gagah gitu loh. Dan boleh jadi Mas Adi, ini boleh jadi ya. Banyak teman kita lulus dalam hal itu. Walaupun ada 1-2 yang akhirnya berubah sama sekali. Tapi ada yang lebih mengerikan Pak. Ya, jabatan, puja-puji, protokoler, penghormatan, fasilitas, itu seringkali merubah Raja Wali menjadi burung nuri. Nah, itu ngeri itu. Itu godaan tuh ya? Godaan, gitu ya. Nah, itu seringkali. Salah satu yang menarik dari Pak Menteri dengan latar belakang aktivis ini Bang kan... Jumhur. Bang Jumhur. Oh, panggilnya Bang Jumhur. Nah, yang menariknya adalah beliau ini beristrikan seorang finalis Putri Indonesia, begitu ya? Runner up. Yaitu Ibu Alia Febiani. Boleh nggak Bang diceritain, itu gimana caranya atau tips trik
untuk siapa mungkin di luar sana yang punya kecenderungan yang sama, itu gimana caranya menggait hati seorang finalis Putri Indonesia? Iya, iya. Dan ada cerita menarik apa Bang ketika mengejar beliau? Nah ini kita akan jawabnya usai jeda karena kita semua penasaran kira-kira bagaimana cara Bang Jumhur memikat hati seorang finalis Putri Indonesia. Tetap bersama kami di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.